Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Ya, insya Allah senantiasa kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, sudah 4 bulan kita menjalani kegiatan ataupun aktivitas yang harus kita laksanakan secara online. Gitu. Termasuk di dalamnya yaitu kegiatan belajar mengajar, ya. Sudah kurang lebih 4 bulan ini kegiatan yang belajar mengajar yang semestinya kita laksanakan di sekolah kali ini dipindahkan, atau sistem pendidikannya dipindahkan di dunia maya, ya, dengan menggunakan fasilitas jaringan online gitu, jaringan internet. Nah, tak terasa kita sudah masuk di tahun ajaran baru, ya, 2020-2021, dan di tahun ajaran ini kita harus tetap semangat, ya, dan pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan walaupun sistemnya yang berubah, ya, di dunia maya. Tetap semangat untuk menerima materi dari pengajar-pengajar di sekolah kalian. Oke. Nah, pada tahun ajaran baru ini saya perkenalkan, nama saya Ramdan Hasim. Di sini saya akan menemani kalian, ya, terutama untuk anak-anak SMA Negeri 1 Tibawa kelas 11, yaitu akan menemani kalian ataupun akan membimbing kalian dalam menjalankan ataupun dalam belajar matematika, ya, di tahun ajaran yang baru ini. Nah, untuk itu adik-adik, saya perkenalkan dulu materi matematika kelas 11, yaitu KD-nya ada 5, ya adik-adik. Ada 5 KD yang harus kita habiskan ataupun harus kita kuasai selama kurang lebih 1 semester ataupun 6 bulan ke depan. Ya, ada 5 KD atau ada 5 kompetensi dasar. Apa saja dia? Salah satunya mengenai induksi matematika. Ya, salah satunya mengenai induksi matematika. Nah, yang berikutnya ada KD mengenai program linier, kemudian ada tentang matriks, dan ada transformasi. Nah, kita mulai dulu yang pertama. Kompetensi dasar yang pertama ataupun yang kita kenal dengan 3.1, yaitu induksi matematika, ya. Apa itu induksi matematika? Sudah pernah dengar belum? Ya, ada yang sudah pernah, ada pun yang tidak. Seperti apa dia? Nah, kita masuk saja di sini. Kita lihat dulu KD-nya, ya. KD-nya 3.1, ya. Kurikulum 2013 itu adik-adik ada 4 penilaian. Yang pertama penilaian sikap spiritual, sikap sosial, yang ketiga adalah pengetahuan kalian, maupun yang keempat adalah keterampilan. Nah, 3.1 ini menilai ataupun membahas ataupun kalian harus menguasai mengenai pengetahuan, ya, aspek pengetahuan yang dinilai di sini 3.1. Tentang apa? Menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Itu bunyi KD 3.1 ataupun KD yang pertama di kelas 11 ini. Nah, KD sudah tahu, ya. KD itu ibarat orang menembak, gitu, harus mempunyai arah. Arahnya ini yaitu KD. Ya, kalian harus belajar. Belajarnya ini berdasarkan KD. Ya. Untuk dinilai itu berdasarkan KD. Nah, kalau misalkan KD-nya mengenai induksi matematika, ya kalian harus menguasai tentang induksi matematika bagian-bagian yang ada di KD itu. Seperti orang menembak tadi saya jelaskan bahwasanya kalau menembak ke arah utara, jangan kalian belok ke kiri ataupun belok ke kanan, ataupun belok selatan maupun belok ke barat. Kalian harus fokus menembaknya ke arah utara. Seperti itulah KD ini, ya adik-adik. Sistemnya seperti itu. Kalian belajar berdasarkan KD ini, ya, itu menjelaskan metode pembuktian dan sebagainya. Ini KD mengenai pengetahuan. Nah, ada mengenai keterampilan. Keterampilan juga menjadi penilaian bagi kami. Nah, apa bunyi keterampilan di KD ini? Nama ataupun bunyi KD-nya yaitu 4.1, menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan maupun keterbagian. Nah, ini bunyi KD 4.1 mengenai keterampilan. Keterampilan untuk menggunakan metode. Itu yang menjadi penilaian.
Kalau tadi kalian bisa menjelaskan. Kalau bisa menjelaskan berarti bisa mengetahui konsepnya. Ya, kalau tahu konsep bisa menjelaskan. Kalau misalkan yang 4.1 setelah bisa menjelaskan, kalian bisa menggunakan. Nah, keterampilan menggunakan metode itu ya akan saya nilai ya. Oke. Mohon maaf, penjelasan saya agak sedikit cepat karena berburu waktu ya. Oke, kemana? Nah, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi atau yang kita kenal dengan IPK. Apa itu? Nah, tadi saya ibaratkan KD itu yaitu arah untuk kita menembak misalkan ke arah utara, maka kita menembaknya ke arah utara. Yang pasti ya, arahnya arah utara. Kita sudah punya patokan. Kemudian IPK ini ibarat orang menembak, dia adalah objek sasaran yang akan ditembak saat itu. Ya, sasaran ataupun objek yang akan ditembak saat itu. Nah, IPK ini adalah turunan dari KD. Ya, turunan dari KD ataupun bagian-bagian dari KD. Ada beberapa IPK yang terdapat dalam sebuah KD. Nah, IPK-nya ada dua yang akan saya nilai pada pertemuan kali ini. Yang pertama IPK pengetahuan, turunan dari KD pengetahuan 3.1. Ini 3.1.1 mengenai mengidentifikasi konsep dasar notasi sigma. Jadi IPK-nya yang akan saya nilai itu mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi berarti bisa tahu konsep dasar notasi sigma seperti apa, bisa paham konsep dasar notasi sigma seperti apa, itu menjadi penilaian saya. Nah, kalau bisa paham berarti bisa menyelesaikan, itu bunyi IPK 4.1.1. IPK turunan dari keterampilan ya, 4.1.1. Kalau bisa mengidentifikasi berarti bisa menyelesaikan. Di situ nilai keterampilannya. Oke ya. Ini bisa ditulis KD IPK adik-adik ya. Nah, tujuan kita belajar apa pada KD ini ataupun pada IPK ini ada dua. Pada pertemuan ini ada dua tujuannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi, sama dengan IPK ya, mengidentifikasi konsep dasar notasi sigma. Yang kedua, bisa menyelesaikan masalah tentang konsep dasar notasi sigma. Dua ini tujuan pembelajaran pada pertemuan notasi sigma kali ini ya. Bisa mengidentifikasi dan yang kedua bisa menyelesaikan tentang konsep notasi sigma. Oke, lanjut. Notasi sigma. Nah, kita bahas tentang induksi matematika. Ya, salah satu bagiannya adalah notasi sigma. Selebihnya yaitu pembuktian. Nah, apa itu notasi sigma? Adik-adik, notasi sigma itu bagian ataupun bisa dikatakan kata kunci untuk menyelesaikan induksi matematika. Ya, polanya dari sini. Gitu. Notasi sigma, pernah dengar notasi di seni budaya pernah ya? Notasi. Ya, notasi itu simbol. Ya, simbol sigma. Simbol sigma. Simbol penjumlahan kan simbolnya tambah, gitu ya. Simbol penjumlahan itu dikenal dengan tambah, gitu ya. Posisinya seperti itu. Ini simbol dari pengurangan, ini simbol dari pembagian dan sebagainya. Banyak simbol matematika. Ada juga simbol epsilon dan lain sebagainya. Nah, sigma ini salah satu simbol matematika, sehingga dikatakan notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Ada 3 kata kunci di sini. Kita pahami dulu. Notasi sigma itu digunakan untuk menyatakan atau mempersingkat penulisan. Jadi notasi sigma, kata kunci yang pertama adalah mempersingkat penulisan. Apa yang disingkat? Penjumlahan yang berurutan dari suatu bilangan yang sudah berpola. Jadi ada 3 kata kunci. Mempersingkat tulisan atau penulisan. Yang kedua, terdapat penjumlahan yang berurutan. Dan yang ketiga, bilangan yang dijumlahkan dia berpola. Kita lihat. Contoh. Misalkan seperti ini. Bisa tidak dibuat notasi sigma?
Notasi sigma bisa dilakukan ataupun dilakukan untuk mempersingkat penulisan. Oke, kita akan mempersingkat penulisan menggunakan notasi sigma. Syaratnya harus penjumlahan yang berurutan dan bilangan yang dijumlahkan itu berpola. Kita lihat. Ini bilangan atau bilangan yang dijumlahkan ya. Ini 1 tambah 2 tambah 3. Kenapa dijumlahkan? Ya karena ada simbol tambah. Itu ya, simbol penjumlahan di sini. Berarti ini bilangan yang dijumlahkan atau penjumlahan yang berurutan. Ini juga berurutan ya. 1, 2 dari yang kecil sampai yang terbesar. Berarti ini bisa dikatakan penjumlahan yang berurutan. Benar ya, penjumlahan yang berurutan. Apakah dia bilangan yang berpola? Apa itu pola? Pola itu berirama. Ya, pola itu sama dengan berirama. Seperti ini. 1 ke 2 itu berapa langkah? 1 ke 2. Ini angka pertama 1, angka kedua 2. Dari angka 1 ke 2 itu berapa langkah? Selisihnya berapa? 1 ya. 1 ke 2 itu 1 langkah. Gitu. 2 kurang 1, 1. 2 ke 3 itu berapa langkah? 1 juga. 3 ke 4, 1 juga. 4 ke 5, 1 juga. Dan seterusnya. Pasti ini 6, 7, 8, 9, sampai 10. Nah ini namanya berirama. Berirama senada ya. Sama dengan dangdut gitu. Berirama gitu. Berpola. Jadi polanya yaitu selalu ketambahan 1 berpola. Kalau ketambahan 1 di sini ketambahan 2 berarti tidak berirama, tidak berpola. Di sini berpola. 1 ke 2 itu polanya 1 ataupun selisihnya 1, 2 ke 3 1, 3 ke 4 ada 1 langkah, 4 ke 5 1 langkah. Berarti dia berpola. Ya. Nah, kita lihat lagi tadi. Notasi sigma itu penjumlahan berurutan, benar ya? Ini bisa penjumlahan berurutan karena dia ada penjumlahan di sini dan angkanya berurutan dari angka terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua adalah dia berpola. Ya, benar, ini juga berpola. Polanya itu selalu melangkah 1 langkah gitu. Berarti ini bisa kita buat atau kita pakai simbol sigma. Ya. Ya, lanjut. Bisa ya? Bisa kita gunakan pakai simbol sigma. Seperti apa nanti saya jelaskan di contoh. Oke, lanjut. Simbol sigma. Tadi kan sudah. Notasi sigma itu harus berurutan dan berpola. Penjumlahan berurutan dan berpola. Kemudian bisa disingkat menjadi sigma. Tuh. Lanjut. Simbol sigma. Ini bacanya sigma ya. Sigma. Mirip dengan huruf E yang terbalik. Gitu. Huruf E yang terbalik. Simbol sigma, ini sejarahnya, adalah notasi yang merupakan huruf kapital. Jadi simbol sigma itu adalah notasi yang merupakan huruf kapital ataupun huruf besar dari bahasa Yunani untuk S. Jadi orang Yunani itu negara ya. Yunani itu menggunakan ataupun menyimbolkan huruf S besar itu dengan tulisan seperti ini. Ini berasal dari bahasa Yunani. Ini artinya S besar ya. S besar. S huruf besar gitu. Nah, ini S huruf besar di bahasa Yunani. Gitu. Nah, selanjutnya huruf S itu, ini kan huruf S besar. Huruf S itu merupakan huruf awal dari kata sum. Sum ya, tulisannya sum. Pernah dengar sum atau sum? Sum itu yaitu jumlah. Bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia yaitu jumlah. Jadi huruf S ini ada kaitannya ini. Huruf S ini merupakan huruf pertama dari kata sum. Sum artinya jumlah. Berarti apa hubungannya? Karena ini adalah penjumlahan yang berurutan ya, penjumlahan yang berurutan, maka huruf S tadi diambil sebagai huruf yang berawal dari kata sum yang artinya jumlah. Berhubungan ya. Sehingga ini dikatakan penjumlahan yang berurutan ataupun yang dikatakan penjumlahan. Nah, itu dia.
Selanjutnya, notasi sigma itu diperkenalkan pertama kali oleh Leonard Euler pada tahun 1755. Berarti atau artinya jumlah dari. Ini sejarahnya. Sekali lagi, simbol sigma ini adalah dari bahasa Yunani, dari tulisan Yunani. Ini adalah tulisan huruf S besar di Yunani. Artinya yaitu sum. Sum itu artinya jumlah. Sehingga notasi sigma diperkenalkan sebagai penjumlahan berurutan dari suatu angka yang berpola. Oke, notasi sigma. Sehingga kalau misalkan tertulis di sebuah soal adalah menggunakan simbol ini, berarti ini ada penjumlahan di dalamnya. Lanjut. Nah, ini misalkan ada U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya sampai dengan UN. Ini bisa kita singkat. Yang penting ini berpola. Sama halnya dengan tadi. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 seterusnya. Ini penjumlahan yang berpola. Ini juga misalkan ada angka ini, misalkan U1, U2, U3, U sampai UN. Ini bisa kita singkat kalau dia penjumlahannya berpola. Ini kan berpola misalkan. Bisa disingkat menjadi seperti ini. Sigma untuk UI, di mana I-nya bisa diganti 1 sampai dengan N. Nanti saya jelaskan di contoh. Oke ya. Jadi yang pasti kalau misalkan ada suatu pola seperti ini, penjumlahan yang berpola, maka bisa disingkat menjadi sigma UI, di mana I-nya 1 sampai dengan N. Oke, kita langsung saja ke soal. Nah, ini soalnya. Misalkan kita punya ini, notasi sigma ini. Cara membacanya bagaimana? Cara membaca ini ya. Ini sigma. Baca dulu, sigma. Ini sigma. Sigma apa? Sigma dari 2I tambah 1. Bacanya ya. Sigma dari 2I tambah 1. Dimana atau untuk I-nya dari 1 sampai dengan 6. Itu bacanya. Jadi, sigma dari 2I tambah 1, di mana I-nya mulai dari 1 sampai dengan 6. Itu cara membacanya. Nah, sekarang kita diminta untuk apa? Menjabarkan. Ya, menjabarkan. Jadi, ini nantinya akan membentuk angka yang saling dijumlahkan. Sama dengan tadi, 1 tambah 2 tambah 3. Tapi bukan seperti itu angkanya nanti. Ya, angkanya itu tergantung pada 2I tambah 1 ini. Ya, jadi cara membacanya sigma dari 2I tambah 1, di mana I sama dengan 1 sampai dengan 6, itu nanti kita akan jabarkan. Nah, caranya seperti apa? Saya tuliskan ulang. Sigma 2I tambah 1, ini 2 kali I ya. 2 kali I tambah 1, di mana I-nya mulai dari 1 sampai dengan 6. Nah, ini kita jabarkan, ini kita buka. Kan jumlah ini kita buka simbol sigma. Ya, kita bukanya seperti apa? 2I tambah 1 ini akan berpola nanti. Ya, akan berpola. Nantinya kita tulis seperti ini. 2I tambah 1, polanya sampai berapa ya? Ya, jadi ini sigma 2I tambah 1, polanya dari 1 sampai dengan 6. Berarti ada 6 ya. Dari 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2I tambah 1 ini akan terjadi penjumlahan sebanyak 6 kali. Gitu ya. 2I tambah 1, kemudian 2I tambah 1 yang kedua, 2I tambah 1 yang ketiga, 2I tambah 1 yang keempat, 2I yang kelima, 2I tambah 1, dan yang keenam 2I tambah 1. Nah, ini kenapa sampai 6? Nah, karena ini sangat berpengaruh adik-adik. Ini sangat berpengaruh. I-nya dari 1 sampai dengan 6. Ya, ini bacanya dari 1. Ya, I-nya 1 sampai 6. Artinya ada 6 langkah untuk membuka, ataupun ada 6 angka berurutan untuk membuka 2I tambah 1 ini. Ya, dari ini sangat berpengaruh. I-nya dari 1 sampai dengan 6. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kali penjumlahan 2I tambah 1. Nah, kalau misalkan I-nya mulai dari 2, berarti 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 kali berurutan penjumlahan 2I tambah 1.
Oke. Nah, selanjutnya karena ada 6 berarti ada 6 ya. Selanjutnya ini kita ganti. Yang ada I kita ganti ya. Yang ada I kita ganti. Ini kan 2 kali I. 2I itu 2 kali I. Nah, I-nya kita ganti di sini. I-nya kita hapus. Kita ganti menjadi angka yang pertama di sini yaitu 1. Ya, mudah ya. Kemudian I yang kedua, ya habis 1 ya pasti 2. Tidak perlu ditulis di sini 2-nya ya. Artinya ini I-nya 1 sampai 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Tuh. Di sini 2. Hanya I yang diganti. Habis 2 pasti 3. Gitu. Habis 3 di sini 4. Habis 4 5 di sini. Kemudian yang terakhir di sini 5 dan di sebelahnya 6. Oke. Ya, paham ya? Jadi 2I tambah 1 akan berurutan sebanyak 6 kali penjumlahan. Kenapa? Karena batas bawahnya, batas pertamanya atau angka pertamanya 1 sampai angka yang terakhir yaitu 6. Nah, ini kita jumlahkan ini. 2 kali 1 berapa? 2 ya. Ditambah 1, 3. 2 kali 2, 4. Ditambah 1, 5. 2 kali 3, kenapa kali? Ya karena 2I. 2 itu 2 kali I. Itu ya. 2 kali I. Berarti di sini juga 2 kali 1. Sini 2 kali 2. Di sini 2 kali 3. Jadi ini tetap 2 dan 1-nya tetap. Yang berubah hanya I. Jadi 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 2 tambah 1 dan seterusnya. Ini 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. 2 kali 4 8 tambah 1 9. 2 kali 5 10 tambah 1 11. 2 kali 6 12 ditambah 1 13. Gitu. Jadi polanya seperti ini. Ketika kita buka 2I tambah 1, I-nya 1 sampai 6, maka angka yang terjadi ataupun angka yang terbentuk adalah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13. Kalau diminta untuk dijumlahkan akhir, ya ini dijumlahkan. 3 tambah 5 berapa? Tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13. Nanti tulisnya di sini. 3 tambah 5 8 tambah 7 15 24 35 48. Ya. 8 15 24. Oke. 35. Oke, 48. Pas. Sampai di sini benar, di sini juga benar, ya. Tapi sampai di sini juga sudah bagus kita. Paham ya? Contoh lagi agar lebih mudah. Misalkan punya sigma 2K. Bisa tidak angkanya hurufnya bukan I? Bisa tidak? Bisa. Ya, bisa 2K ya. Ataupun 2M gitu ya. Angkanya hurufnya terserah mau huruf apa saja. Tapi dengan syarat di sini juga kalau misalkan di sini K, berarti di sini juga K. Gitu ya. Contoh sigma 2K, K-nya sama dengan 1 sampai dengan 5 misalkan. Ini contoh. Nah, ini bisa 2K bisa? Bisa. Tadi saya jelaskan. 2K bisa. Yang pasti hurufnya kalau di sini K, di sini juga K. Kalau di sini M, di sini juga M, ya. Karena di sini tadi I, berarti di bawahnya juga I. Gitu ya. Oke. 2K berarti di sini K. Nah, bagaimana cara menjabarkan ini? Sama dengan tadi. K-nya dari 1 sampai dengan 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali berurutan penjumlahan 2K. Jadinya seperti ini. 1 tambah 2, 3, 4, 5. Gampang ya. Ada 5 kali penjumlahan 2K. Nah, K-nya kita ganti. K yang pertama 1 sampai K yang terakhir 5. Berarti kita gantikannya 2K itu 2 kali K ya. 2 kali K berarti 2 kali 1. K yang pertama 1. Tambah K yang kedua yaitu 2. Habis 1 2. Terus 3. Terus 4. Terus 5.
2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, dan 2 kali 5 10. Dijumlahkan juga bisa. 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12, 20 30. Oke. Jadi sampai di sini selesai, bisa, sangat bisa sampai hasil akhir. Kalau misalkan diminta untuk menjabarkan hanya sampai di sini. Tapi kalau diminta untuk menjumlahkan sampai di sini. Jadi ini untuk menjabarkan. Kalau ini untuk jabarkan ya. Ini jumlahkan. Ya. Satu contoh lagi agar lebih jelas. Misalkan sigma M sama dengan 3 sampai dengan 4 sampai dengan 7 misalkan. Dimana polanya adalah 4 tambah M. Nah, ini berarti M-nya dari 3, bukan dari 1, dari 3 ya. 3 sampai dengan 7. 3 4 5 6 7. Ada berapa kali berurutan 4 tambah M? 5 ya. Jadi ada 3 sampai dengan 7. 3 4 5 6 7. 3 4 5 6 7. Ada 1 2 3 4 5. Ada 5 kali pola 4 tambah M gitu ya. Jadi 4 tambah M yang pertama tambah 4 tambah M yang kedua tambah 4 tambah M yang ketiga sampai yang keberapa? Sampai yang kelima. Tambah 4 tambah M yang ini kan yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, dan yang ketujuh. Nah, M-nya kita ganti saja. M-nya diganti. Yang pertama 4 tambah M. Yang pertama M-nya adalah 3. Bukan 1 lagi ya. Tidak usah lagi 1. 3 di sini. Terus di sini habis 3 4 bersusun 3 4. Terus di sini 5. Terus di sini 6. 6 di sini 7. 6 7. Nah, kita jumlahkan ini. 4 tambah 3 7. 4 tambah 4 8. 4 tambah 5 9. 10 11. Kita. Kalau misalkan dijabarkan hasilnya adalah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11. Kalau dijumlahkan ini 15, 24, 34, 45. Ya. Nah, itulah penjelasan mengenai notasi sigma ya. Mengenai notasi sigma, contohnya seperti itu. Dan untuk tugasnya ataupun untuk latihannya ya, itu nanti saya bagi di classroom ya. Silakan buka classroom kalian, di situ sudah ada saya bagikan LKPD-nya untuk dikerjakan. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar ataupun hubungi via WhatsApp maupun classroom. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.